mohon maaf Ibu, kami sampaikan selamat siang pada hari ini. Perkenankan kami mengucapkan selamat kepada Ananda Nayu, Mbak Dinayu yang berhasil meraih prestasi gelar juara pertama kemarin pada tanding usia dini putri kelas pemasalan di ajang kejuaraan pencaksilat Piala Menpora RI keempat tingkat nasional di tahun 2025. Kami atas nama lembaga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi yang luar biasa. Semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Selanjutnya Ibu, kami ingin mengetahui lebih mendalam terkait dengan Ananda Dinayu. Bagaimana awal mula Ananda ini bisa mengenal pencaksilat dan bagaimana peran kedua orang tua untuk memfasilitasi Mbak? Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Pipit, saya mamanya dari Mbak Nayu. Langsung saya jawab pertanyaannya bahwa Mbak Nayu ini mengenal pencaksilat langsung dari orang tuanya, yaitu saya sendiri. Kebetulan saya ini adalah mantan atlet, jadi sudah bukan hal asing lagi kalau Mbak Nayu tertarik di pencaksilat ini. Begitu. Jadi sudah gennya luar biasa ya. Selanjutnya dalam proses latihan yang begitu intensif pasti ada masa-masa yang sulit karena ini dari awal, dari dini ya. Bagaimana cara Ibu menjaga motivasi agar Mbak Nayu ini tetap semangat di dalam belajar, di dalam menghadapi tantangan-tantangan proses untuk mencapai prestasi tersebut? Biar tetap semangat, sebenarnya kita ada yang namanya hadiah. Jadi kamu harus kerja keras untuk dapat hadiah. Dan sebenarnya hadiahnya itu sederhana sih Pak. Dia itu mungkin nanti beli es krim ya beli es krim. Gitu. Nanti boleh nggak habis latihan lihat HP? Boleh, tapi 30 menit ya. Gitu. Jadi dari dia latihan pencaksilat ini sebenarnya saya itu bukan mengenalkan hanya fisik, latihan secara fisik enggak, tapi juga secara psikologis dan mental ya Pak tentunya. Jadi dia bisa belajar menahan nafsu untuk tidak main HP, menahan nafsu untuk tidak jajan sembarangan, kayak seperti itu. Jadi ya bisa belajar menahan nafsu dari hal-hal yang sederhana itu. Karena saat ini Mbak Nayu kan sedang proses belajar. Ini otomatis sebagai orang tua juga ingin menyeimbangkan kemampuan secara akademik maupun non akademiknya. Bagaimana kiat-kiat panjenengan untuk menyeimbangkan antara akademik dan non akademiknya ini biar bisa berjalan dengan seimbang? Melihat pengalaman yang sudah saya lakukan dulu lama itu Pak ya, saya punya keyakinan bahwa pintar itu ada waktunya. Jadi saya tidak terlalu menarget capaian akademiknya seperti apa ya, kita ngikuti arus aja gitu. Waktunya belajar ya belajar, waktunya sekolah ya sekolah. Jadi jangan sampai ini dicampur aduk Pak. Jadi sekolah ya sekolah, latihan ya latihan, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya belajar ya belajar, seperti itu. Waktu itu yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya yang mungkin kami ingin tanya, dalam mencapai prestasi seperti ini kan pengalaman pertama ya untuk kejuaraan di... Oh ini udah kelima Pak. Oh kelima. Medali emas keempat. Masya Allah. Baru tahu ya. Dalam untuk prestasi ini pasti banyak pengorbanan ya, baik waktu, tenaga, pikiran maupun finansial. Bagaimana
Ibu menghadapi hal tersebut dan tantangan yang paling berat dari semuanya? Tantangan yang paling berat itu mengerem dia untuk tidak sombong, Pak. Itu yang paling berat. Itu saya sudah nitip pesan ke wali kelasnya untuk sering-sering ngobrol tentang apa itu sombong. Bu Tutik sudah paham betul itu. Saya pesen dari awal itu. Jadi jangan sampai ketika nanti Mbak Nayu sering juara terus muncul apa namanya sifat sombong, itu saya nggak mau. Dan itu yang sedang saya kawal untuk apa ya, agar tidak muncul gitu, Pak. Jadi itu memang tantangan terbesarnya ya. Karena kalau sudah muncul kesombongan itu biasanya terus gampang nih lah. Oke, selanjutnya sebagai orang tua, nilai-nilai utama dari pencaksilat yang diharapkan tertanam di Mbak Nayu itu apa? Itu mengambil sesuai usianya, Pak. Ini yang saya tanamkan dari pencaksilat ke kehidupan sehari-hari itu adalah percaya diri. Karena sekarang anak-anak itu butuh percaya diri untuk bisa mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Bakat, minat itu kalau nggak ada rasa percaya diri itu akan terpendam dalam. Jadi kalau misalkan kita punya senjata banyak gitu dalam tas, senjatanya banyak, kalau nggak pede, kita bingung, wah, pakai senjata yang mana nih, ada lawan satu nih, misalkan ada apa gitu. Tapi kalau kita pede gitu kan, wah, kita ada lawan yang maju terus, kita panah aja pakai panah yang ini, das. Jadi rasa percaya diri itu penting untuk anak-anak seusia dia. Kemudian tanggung jawab, terutama waktu, karena sekolah ini kan sekarang udah full day ya Pak ya. Pulangnya sore, harus latihan sampai maghrib. Itu tuh bener-bener yang dia harus tanggung jawab. Misalkan pagi berangkat jam 6 tuh harus sudah dimasukkan belum seragam latihannya, sudah dimasukkan belum bekalnya. Gitu. Karena saya sering nitipin dia, Pak. Saya sering nitip ke wali murid yang sekelas sama dia, yang rumahnya deket sini pasar sayur. Jadi kalau saya ada kerjaan gawean yang belum bisa saya tinggal itu, saya telepon, Bu, minta tolong ini nitip Nayu ya, saya masih repot gitu ya. Iya, tapi beliaunya udahin Pak, udah apal gitu. Diantar latihan sekalian enggak? Oh iya Bu, mau banget. Jadi dia diantar latihan sama wali murid temennya Pak. Saya tinggal jemput tuh udah hampir maghrib tuh baru saya jemput. Itu latihannya Mbak Nayu itu tidak langsung jenengan sendiri ya? Saya latihan sendiri, cuman kan tiap hari Senin, Rabu itu ada latihan gabungan di SMA 2. Jadi saya ikutkan biar ada suasana yang berbeda. Ya, katanya kalau latihan sama Mama testimoninya itu apa Kak? Latihan sama Mama gimana? Ya? Katanya kalau latihan sama Mama kayak singo ngamuk gitu Kak. Terus ini terakhir terkait dengan hasil kemarin. Bagaimana perasaan dengan ketika melihat Mbak Nayu itu menjadi juara satu? Perasaannya ya yang pertama seneng, kemudian terharu jelas itu Pak. Yang ketiga tuh perasaannya sebenarnya nggak bisa diungkapkan sih Pak. Saya mau bilang biasa aja karena sudah terbiasa gitu, terbiasa seperti itu. Tapi ya ada kayak misalkan setelah juara satu, saya kasih PR Pak untuk dia. Saya putar ulang videonya di depan dia gitu kan. Nih, tadi tuh kamu tuh harusnya gini. Kan pasti ada apa namanya? Iya, ada evaluasi yang kadang dia bantah. Kan tapi udah menang ya, tapi nggak boleh kayak gitu kan. Kamu harus menguasai banyak apa namanya? Banyak medan lah. Kan lawannya nggak seperti itu kan. Nggak semuanya melulu seperti itu gitu Pak. Kadang ada lawan yang lebih ganas atau pengalamannya lebih banyak, kan dia harus bisa memposisikan diri untuk gimana caranya biar menang gitu.
Kalau pengalaman selama ini untuk bertanding ketika menghadapi lawan yang lebih itu gimana? Saya yang mentret-mentret, Pak. Jadi pernah waktu itu akhir 2024 Oktober kalau nggak salah, itu di Piala Kasat di Kota Bogor, ketemu lawan yang pengalamannya jauh, portofolio udah panjang, udah banyak medali-medalinya. Ketemu dia yang baru main kedua kali. Saya yang seharian keringet dingin, deg-degan, balik ke WC gitu. Kayak yang demam panggung tuh malah saya, Pak. Iya kan? Ini gimana ini nanti ya kalau anaknya sampai apa namanya nangis di gelanggang atau enggak mewek di gelanggang gitu kan. Tapi ya kita sebagai orang tua juga apa namanya punya ikhtiar dan doa itu loh, Pak. Waktu itu saya udah yang yakin aja. Ternyata anaknya nggak, kalau anak kecil kan nggak punya pikiran lawanku siapa, udah pernah juara. Kalau kita kan baca portofolionya kan udah waduh gitu kan, Pak. Kalau dia ngertinya ada lawan serang udah gitu. Iya. Terus melihat pencapaian ini, harapan terbesar dari panjenengan untuk karir Mbak Nayu? Harapannya dengan dia ikut pencaksilat ini dia bisa menyeimbangkan apa namanya otak kiri dan otak kanan. Jadi kalau juara di silat, kalau bisa ya harus juara di kelas kayak gitu, Pak. Karena berlatih silat itu kan pakai taktik juga. Gimana kita bisa menentukan suatu keputusan dalam waktu yang sangat singkat, itu kan juga salah satu apa ya latihan otak untuk kayak memecahkan soal-soal itu kan nyambung, Pak. Mbak Nayu siap ya juara 1 di kelas? Siap. Terakhir Dari saya pesan khusus kiat-kiat sukses panjenengan untuk bisa disampaikan ke orang tua wali yang lainnya agar apa yang menjadi harapannya untuk meniti karir di dunia olahraga kira-kira apa? Olahraga khususnya ya, Pak. Kalau saya secara umum duduk yang baik, Kak. Secara umum apa ya memberi masukan ya untuk orang tua untuk selalu mendampingi anak. Karena anak ini nggak bisa kita lepas begitu saja. Kita sebagai orang tua wajib mendampingi apapun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya. Kemudian, iya, karena saya rela untuk tidak bekerja, rela untuk tidak melakukan hal-hal yang lain di luar mendampingi anak. Jadi saya memang sudah sudah menobatkan diri sebagai ibu rumah tangga yang baik dan bahagia, Pak. Harus bahagia. Katanya kalau ibunya bahagia, anaknya juga ikutan bahagia, seperti itu. Terima kasih Mbak Nayu. Aku kan pengen belajar bahasa Inggris. Iya. Kami langsung ngobrol. Mama sananya jam berapa? Nayu mudah-mudahan Mbak Nayu baik lagi Amin. sesuai dengan harapan Bapak dan Ibunya. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Tangan kanan. bisa ditabung ya. Bilang apa? Untuk apa kira-kira? Bilang apa? Terima kasih dulu. Terima kasih. Untuk apa? Mau dipakai untuk apa? Nggak boleh dibuka. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Ini bisa jadi pemantik Mbak Nayu untuk lebih semangat lagi, lebih lebih menginspirasi. Ya. Semoga bisa menginspirasi banyak orang di luar sana, terutama ibu-ibu yang punya anak seusia Mbak Nayu. Iya.